Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta yang setiap tayangannya mudah-mudahan bisa menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang dan terus ikuti tayangan-tayangan kami yang pastinya tentunya akan mendapatkan insight-insight bisnis yang luar biasa karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dari awal dia berdiri hingga sukses. Dan saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya ada di Warung Wedang Jebles. Yang insya Allah kita akan kulik apa itu Wedang Jebles dan bagaimana Wedang Jebles ini bisa viral. Nah, kita sapa ownernya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik, Ustaz. Masya Allah. Pak Ahmad nih menarik ya. Alhamdulillah. Kok namanya Wedang Jebles tuh? Siap, Ustaz. Apa itu Wedang Jebles? Baik, Ustaz. Sebetulnya Wedang Jebles ini adalah nama satu minuman khas Jawa, yang dimana kita membuatnya itu dengan ramuan-ramuan khas Jawa, khas desa juga, termasuk ramuan-ramuan warisan para leluhur. Contohnya di sini ya mungkin ada jahe, kemudian ada apa namanya ini itu komposisinya ya? Komposisinya ya. Jahe, lalu kemudian apa namanya serai, ya, kemudian juga ada apa namanya kayu manis dan sebagainya. Sedikit rahasia perusahaan dong. Rahasia perusahaan pemirsa. Tapi kalau rasanya kita icip-icip nggak rahasia ya? Nggak rahasia, nanti insya Allah dicoba nanti. Dan kenapa kok namanya Jebles? Itu dia, memang pada saat kami mendirikan warung ini, kami coba mencari sesuatu yang unik. Sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip orang aneh. Iya. Dalam bahasa Jawa ini jano opo toh. Karena yang aneh-aneh itu pasti bikin penasaran. Ya, nah, akhirnya setelah kami coba untuk eksplorasi ke beberapa sumber, termasuk kepada beberapa orang tua kami, akhirnya kami menemukan nama Wedang Jebles. Karena ini sebetulnya konon kata sebuah cerita dahulu raja-raja Jogja itu pada saat zaman mengungsi dulu, zaman penjajahan gitu, mengungsi itu ketika sampai di desa-desa itu disuguhi minuman seperti ini. Jadi ada banyak ramuan, cuma kan namanya belum tahu namanya apa gitu. Mungkin kalau zaman dulu minuman rempah begitu mungkin. Rempah. Tapi kan minuman rempahnya apa? Kan macam-macam ya ada. Jadi kita minimal ada 7 jenis ramuan rempah-rempah toh. Komposisinya. Jadi dari situ akhirnya kita ya udah Wedang Jebles gitu, gitu. Jebles, manyus. Alhamdulillah gitu. Ini kalau Wedang Jebles itu enak disajikan menggunakan es atau hangat-hangat, Pak? Dua-duanya bisa sebetulnya. Tapi kalau untuk ini kan salah satu insya Allah khasiatnya itu adalah menghangatkan badan. Kemudian di masa corona ini sebenarnya juga cukup bagus untuk apa ya? Untuk meningkatkan daya imun ya. Daya imunitas tubuh gitu. Sehingga apa namanya bisa diminum dengan air hangat. Tetapi kalau untuk kebiasaan untuk ya sekedar untuk minuman aja bisa pakai es juga seger banget gitu. Wah, keren nih. Pengen jadi penasaran nih. Pakai esnya bisa, yang hangat juga boleh ke pemirsa. Jadi sobat pemirsa Islamic Partner TV terserah deh kalau mau nyobain nanti Wedang Jebles. Mau yang hangat bisa, mau yang dingin juga bisa, Pak. Bisa. Terus dapatnya gimana caranya, Pak? Ya, apa datang ke sini apa? Untuk sementara ini bisa datang ke sini, ke warung kami. Tapi kalau mau deliver ya dalam batas dalam kota Jogja saja kita bisa deliver. Waduh, sayang sekali nih pemirsa. Jadi sobat pemirsa Islamic Partner TV yang di luar Jogja belum bisa kesempatan minum nih saat ini. Tapi kedepannya nanti bisa ya Pak dibikin apa namanya seperti kemasan-kemasan, saset gitu. Kemarin sudah banyak permintaan sebetulnya dari teman-teman itu untuk dibuat semacam apa bubuk itu ya, kemasan saset seperti itu. Seperti kalau dulu kan ada wedang uwuh, kemudian dibuat saset seperti ini. Kita sudah mau ke sana, cuma kebetulan ini terkena pandemi kemarin sehingga semua harus fokus pada apa kesehatan
untuk pertahanan di corona itu sendiri, sehingga kita untuk pengembangan produknya malah belum sempat kesampaian Pak. Jadi, Masya Allah. tapi sudah banyak larisnya ya, jadi nggak mikirin. Jadi banyak yang meminta sebetulnya. Bahkan ada satu temen itu, udah nanti saya marketingnya. Ada yang begitu. Ini sobat pemirsa Selamat TV ini calon-calon marketing kita nih, calon-calon reseller. Karena mereka sudah merasakan produknya, kemudian bisa mungkin manfaatnya. Oh iya, setelah saya minum ini kok agak seger gitu. Masya Allah. Lalu apa sih yang disuguhkan dari warung wedang Jebles selain wedangnya tadi tentunya? Salah satunya adalah bahwa kita kan tagline kita kan daharan khas desa sebetulnya. Tagline kita daharan khas desa, kita menyajikan berbagai menu masakan khas desa. Contohnya misalnya kita ada masakan oseng-oseng, misalnya oseng-oseng daun kates, misalnya itu kan nggak banyak yang nggak tahu. Kemudian oseng-oseng daun pepaya dan bunga pepayanya. Kemudian sayur lodeh, sayur brongkos. Kemudian menarik itu semua nih. Ya, itu hal seperti itu yang berbau desa, yaitu, dan memang segmen kita rata-rata yang memang mereka yang kangen masakan desa. Ada satu cerita, ada satu perusahaan, ada satu konsumen kami Pak, itu sudah bosan dengan masakan kelas hotel misalnya. Dia kaya raya, seorang pengusaha, sampai ke sini membawa keluarganya kalau makan di sini. Masya Allah. Ini yang kenapa Pak, saya tanya, ya makanan khas desa inilah yang akhirnya kami menikmati Pak. Dia malah suka oseng kates, malah suka sayur lodeh, seperti itu. Berarti konsep warungnya nih nostalgia. Iya, ngangen nih. Gitu. Masya Allah. Cuma di masa pandemi ini kita mengembangkan ke yang lauk-lauk Pak. Yang lauk-lauk. Karena kan adanya disiplin prokes yang harus kita ikuti. Maka kemudian kita meng-create satu produk yang lauk-lauk yang satu bisa kita deliver ya, sehingga tidak harus makan di tempat. Contohnya adalah kita bikin bebakaran sama ayam kremes. Itu menarik lagi nih, apa ayam kremes apa ini Pak Ahmad? Ayam kremes itu ayam goreng kremes khas kita bikin satu paket utuh, dan di situ sebetulnya adalah memang targetnya adalah untuk satu keluarga 3 orang 4 orang, satu keluarga beli paket keluarga. Kemudian juga ikan bebakaran, mulai gurame. Berarti kita ada ikan-ikan juga ya, seafood ya? Bukan, lebih banyak ke kali Pak. Ke kali ya? Ustaz. Kali. Iwak kali ya? Atau yang tawar ya? Maksudnya tawar. Iya. Jadi gurame itu kita bikin satu paket 1 kilo itu isi 2. Ada gurame bakar, ada gurame asam manis. Itu kita siap deliver juga. Kemudian yang ketiga ada nila bakar, ya, ada nila goreng, kemudian juga ada bawal. Kemudian ya sesuai dengan juga kalau ada yang minta ikan api, ikan patin, lele misalnya seperti itu. Masya Allah. Kita buat paket-paket semua itu, bukan satuan, tapi paket. Karena masa pandemi ini memang biasanya kita deliver ke konsumen. Berarti kita intinya wedang Jebles ini pemirsa itu bukan hanya minuman aja, tapi makanan-makanan pun bisa ya. Iya, jadi dengan cita rasa deso tadi, dengan cita rasa nostalgia tadi. Jadi sobat pemirsa kalau yang di area Jogja mau pesan ataupun mau datang ke sini beserta komunitasnya, beserta keluarganya, dan juga kelompok-kelompok misalkan kayak kelompok pengajian, kelompok arisan, bisa ya Pak ya? Iya, justru kita kemarin tuh banyak dari komunitas. Komunitas hobi para pesepeda. Jadi mereka sepedaan ke sini, makan di sini. Masya Allah. Kemudian seru itu. Seru ya. Komunitas keagamaan, banyak komunitas keagamaan itu yang ke sini, yang anti riba itu sering ke sini. Kemudian yang ketiga adalah juga komunitas hobi yang lain. Reuni di sini, termasuk sesama alumni satu perguruan tinggi atau sekolahan. Kemudian rapat-rapat instansi. Ada di sini. Bahkan kami beberapa kali itu diminta untuk menyiapkan di lokasi tempat instansi itu berada. Berarti konsepnya catering gitu catering untuk rapat. Kita siap, alhamdulillah beberapa kali seperti itu. Wah, luar biasa nih pemirsa. Ini kalau
dari dengar banyak permintaan seperti ini, pasti rasanya enak ini. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Jadi cita rasa desonya tadi itu yang menjadi unggulan ya, Pak Iya. Ahmad ya. Salah satu hal yang kemarin kami satu hikmah yang luar biasa, Jadi pada saat pertama kali lockdown, Iya. bulan April ya kalau nggak Iya, salah. Maret ya. Maret, April sampai ini kami kan tutup total tuh. Tapi tiba-tiba saya dapat telepon dari pelanggan yang kebetulan dia itu salah satu manajer di Bank Mandiri. Dia pesan untuk makan siang selama 3 bulan, Tat. Masya Allah. Ini saya sampai merinding. Astagfirullah ya Allah. Justru pada saat orang kesulitan begini saya diberikan rezeki. Iya. Jadi makan siang tiap hari saya kirim untuk ke Bank Mandiri di cabang di Ponorogo. Masya Allah. Nah itu yang di luar dugaan kami. Yang lain sementara nggak bisa jualan, tutup total kan yang di tahap pertama. Iya. Kalau yang itu saya selama sampai bulan Juni, saya dapat itu. Ya dari situ saya makin optimis bahwa di masa sulit apapun, insya Allah kalau tetap kita sabar, tetap kita ikhtiar maksimal, urusan rezeki Allah pasti jamin. Itu Masya Allah, itu sederhana kuncinya. sederhana Rezeki itu sudah diatur ya, sudah Pak diatur, Ahmad ya. Dan betul. keyakinan kita harus sampai seperti itu. Betul, Tugas betul. kita hanya ikhtiar lah di Ikhtiar, dunia betul. ini dan juga ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun bukan berarti kita tidak terdampak, Tat. Saya dulu punya karyawan itu 3, sekarang tinggal 1. Jadi kan pandemi ini bagaimanapun ini, yang penting kan kami masih bisa bertahan. Betul. Bertahan. Ya. Dan pertahanannya itu pun juga karena Allah, Pak. Tetap Betul, kita pasrahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Pak Ahmad, ada nggak sih harapan ke depan nanti mungkin Wedang Jeblas ini pengen punya cabang ataupun nambah menu atau apa gitu? Sebetulnya dalam pemikiran awal kami buka itu adalah kita memang ini kalau ini sukses kita akan duplikasi dalam waktu 3 tahun. Gitu. Nah ini kebetulan pas bulan Mei besok kita pas 3 tahun. Tetapi kondisinya Iya, belum memungkinkan. Mas pandemi ini luar biasa sekali, ini nikmat sekali saya bilang begitu. Karena saya sebetulnya begini, Tat. Saya bikin warung ini pada satu posisi tidak ada planning yang jelas. Artinya begini, kami pada saat itu hanya setelah kami keluar dari satu instansi ribawi waktu itu, kami harus mikir, kami harus tetap ikhtiar. Tidak boleh hanya sekedar rezeki Allah yang atur, tapi kan tidak harus ada wajib ikhtiar. Betul. Kemudian ikhtiar kami apa? Kemudian istri saya ini kan kebetulan hobi masak, Tat. Wah, itu yang penting. Dimasak. Dan dulu waktu saya masih di lembaga ribawi itu, saya pernah punya warung makan, rumah makan. Tapi karena penugasan saya keluar Jawa waktu itu sehingga nggak terurus sehingga tutup. Dari situ ketika akhirnya setelah kira-kira 4 bulan setelah kami resign dari lembaga ribawi itu, istri saya bilang, Mas mau bikin warung makan lagi. Waduh, nggak ada rencana kan sebetulnya. Tapi ya sudah, Bismillah. Iya. Karena apa, Tat? Saya ingat bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, itu yang terbaik adalah bagaimana kita bukan sekedar ganti pekerjaan sesungguhnya, tapi hijrah itu yang sesungguhnya adalah kita mendekat sama Allah, kita belajar agama, kita menyiapkan bekal untuk akhirat nanti, lebih fokus ke sana. Masya Allah, termasuk bisnis ini dibangun. Iya, jadi wasilah dari warung makan ini sedikit kalau boleh saya cerita, ini adalah saya niatkan sebagai wasilah saya untuk lebih banyak saya beribadah di sini, di warung Wedang Jeblas ini. Sehingga pada saat itu banyak yang mengkritik, kok di tengah desa, di tengah kampung bikin ini. Tapi nyatanya ada saja gitu sampai hari ini. Tetap ada. Itu yang pertama, karena saya yakin bahwa yang mendatangkan pembeli itu bukan saya, bukan promosi saya, tetapi yang datang rezeki itu adalah yang pembeli itu adalah Allah. Yang menggerakkan hati mereka datang ke sini itu juga Allah. Iya. Sehingga saya hanya berikhtiar secara maksimal dibarengi dengan istilahnya tawakal saja. Masya Allah. Karena semuanya hanya itu yang bisa saya lakukan karena dari awal membangun dari nol kan ini tadi. Iya. Luar biasa nih pemirsa nih. Jadi banyak sekali kita pelajaran yang didapat pada tayangan kali ini ya. Jadi yang utama itu ya tetap balik lagi ya pasrah pada Allah. Tentunya bukan pasrah itu terus nggak ngapa-ngapain ya, tapi pasrahnya ini juga kita harus melakukan sesuatu ataupun adanya ikhtiar. Pak Ahmad, nih biasanya di sesi
tayangan kami ini selalu ada motivasi, Pak, gitu. dan juga inspirasi dari seorang narasumber yang Masya Allah ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi bagi sobat pemirsa IPTV. Silakan Pak Ahmad. Pemirsa IPTV yang mulia, perkenalkan, nama saya Ahmad Murzati. Saya saat ini sedang menjalani satu usaha atau bisnis begitu yang disebut dengan warung makan Widang Jebres. Awal mula dari berdirinya warung makan Widang Jebres ini sebetulnya adalah dalam kerangka saya memenuhi kewajiban saya sebagai seorang hamba untuk berikhtiar dalam kerangka untuk menjemput rezeki. Karena kita yakin bahwa rezeki sudah diatur sama Allah, kita tinggal menjemput rezekinya. Dengan niatan bismillah saya membangun warung makan ini, dengan niatan juga saya wasilahkan bahwa semoga dengan warung makan ini saya lebih banyak, bisa lebih dekat sama Allah, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena begini, warung makan ini mungkin kita jualkan makanan. Saya pernah mendengar suatu hadis ya, bahwa satu sedekah yang paling baik itu apa? Yang paling utama itu adalah makan dan minum. Maka di sini saya jadi kewasilahkan bahwa dengan saya memberikan sedekah juga, karena setiap hari Jumat kami ada sedekah Jumat yang kami berikan juga bersama teman-teman, itu dengan satu asumsi bahwa insya Allah menjadi amal jariah. Tidak terasa mungkin harganya hanya 10.000, tapi kalau makanan itu bisa dikategorikan bisa amal jariah. Karena apa? Sedekah jariah setiap yang dimakan oleh mereka, ya misalnya anak-anak yatim, kaum duafa, kemudian para penghafal Al-Quran, kita kasih sedekah dengan yang kita punya, itu kan tidak semuanya habis terbuang. Ada yang jadi daging, ada yang jadi kulit, dan itulah yang mengobsesikan saya sehingga saya membangun warung makan ini sehingga bebas. Bahkan kami tidak untuk kalangan tertentu tidak membuat tarif. Ada yang datang ke sini hanya bawa uang recehan tapi minta sesuatu, kami kasih. Kami memang sudah niatkan begitu, dan insya Allah kami tidak pernah merasa kesulitan dalam konteks bahwa untuk urusan-urusan yang beginian ya, karena kita memang niatkan semua untuk ya mencari ridho Allah. Sehingga dengan demikian pemirsa IPTV, apapun yang kita niatkan itu kalau untuk kepentingan ibadah insya Allah akan dimudahkan. Ada satu lagi yang mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman semua para pemirsa, bahwa saya membangun ini dari nol setelah saya hijrah dari satu lembaga keuangan ribawi dengan satu niatan bahwa ketika itu saya hanya mengambil satu hadis juga, bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka akan diganti sesuatu yang lebih baik itu. Kemudian juga setelah saya di warung makan ini ternyata juga banyak sekali hikmah-hikmah yang saya dapatkan. Ya, misalnya di sini banyak komunitas-komunitas yang mensupport kami, gitu. Bahkan mereka kan menjadi pelanggan kami, gitu. Sehingga apapun itu bagi pemirsa yang memang ingin berusaha berikhtiar atau membuka satu bisnis, niatkan selalu adalah dalam kerangka untuk mencari keridhaan Allah. Karena bisnis itu bukan soal untung dan rugi, tapi bisnis itu soal surga dan neraka. Bisnis itu adalah soal haram dan halal. Sehingga di situ kita harus perhatikan semua, termasuk akad-akadnya, sehingga kita di dalam menjalankan bisnis ini sesuai dengan syariah, dan insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk para pemirsa yang budiman. Moga-moga ini ada hikmahnya dan manfaatnya untuk para pemirsa. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ahmad. Nih motivasinya, inspirasinya ini benar-benar bermanfaat nih. Buat saya pribadi, buat juga kru IPTV di belakang layar, dan juga tentunya yang paling utama pemirsa IPTV. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi Pak. Terima kasih banyak telah hadir di IPTV. Terima kasih. Dan nanti bisnisnya semoga semakin lancar, berlimpah, berkah, dan juga banyak sekali bermanfaat untuk umat. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengusaha pasti tentunya akan menemui kendala dan juga cobaan ataupun ujian. Maka dari itu
bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita nikmati dan kita rasakan, karena setelah itu semua maka insya Allah kemudahan akan muncul dan keberhasilan akan kita dapatkan. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya undur diri, Abu Asa Kananta. Bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.